Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam Pak Hafid. Gimana kabarnya Bu Siwi? Alhamdulillah sehat baik. Terus pundi Pak Hafid kabarnya? Saya juga alhamdulillah sehat Bu Siwi. Amin. Oke, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu Siwi. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti, atau sebelum saya supervisi kelas penjaringan. Nah, gimana tujuan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Kenapa saya lakukan percakapan pra-observasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Siwi tentunya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum itu ada juga nanti saya melakukan beberapa pertanyaan tentang pra-observasi kali ini. Yang pertama Bu Siwi. Iya Pak. Ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siwi capai nanti? Nggih Pak Hafid, untuk yang observasi itu tujuan pembelajaran saya ada 3 Pak Hafid, yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu ikatan ion, kemudian mereka bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya ikatan ion, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka bisa menuliskan atau menuliskan rumus dari ikatan ion atau senyawa ion itu Pak Hafid. Ada 3 itu Pak Hafid. 3 ya. Nah, ini yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa? Iya Pak Hafid, berdasarkan pengalaman terdahulu Pak Hafid, mereka itu hanya mendengarkan. Kalau di kelompok tidak mau bekerja ikut itu tidak mau, tapi di sini nanti saya pengen mereka aktif itu mereka ikut proses dalam proses pembelajarannya, mereka aktif sehingga mereka paham apa yang akan mereka pelajari. Jadi ingin mengaktifkan anak-anak Pak Hafid. Oh gitu nggih. Nggih. Nah, ini yang ketiga, apa strategi pembelajaran yang Ibu terapkan nanti? Saya akan menggunakan strategi kolaborasi antar teman Pak Hafid, jadi mereka saling membantu gitu Pak Hafid. Oh gitu ya? Iya, kelompok itu. Yeah. Kemudian adakah media pembelajaran yang Ibu pakai nanti? Nah, kebetulan gini Pak Hafid, kemarin saya sudah melaksanakan diagnostik tentang gaya belajar anak-anak. Kebetulan untuk pembelajaran besok itu saya menggunakan diferensiasi proses. Jadi nanti ada 2 kelompok, maksudnya terdiri dari 5 atau 6 kelompok. Kemudian nanti ada kelompok yang audiovisual sama kelompok kinestetik. Kebetulan untuk yang kinestetik saya menggunakan alat peraga Pak Hafid, yaitu menggunakan kertas buffalo untuk mereka praktekkan. Jadi mereka terlibat langsung. Untuk yang anak-anak lain saya menggunakan video sama mereka membaca buku dari gambar gitu Pak Hafid. Jadi karena saya seperti itu. Jadi sudah dilakukan tes diagnosis dulu kemarin ya? Sudah Pak Hafid. Jadi mereka saya kelompokkan seperti itu. Oke, yang terakhir ini, kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran itu nanti? Kebetulan karena jadwal anak-anak itu Jumat, insya Allah Jumat ini Pak Hafid. Jumat ini akan saya laksanakan. Oke, jadi insya Allah Jumat ini saya akan melakukan supervisi ke kelas Bu Siwi. Siap Pak Hafid. Setelah itu nanti kita akan melakukan pasca observasi lagi. Nanti mohon masukannya juga Pak Hafid. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa ini yang kita dapatkan pada percakapan kali ini? Ya Pak Hafid, dengan adanya percakapan ini saya jadi lebih siap Pak Hafid. Apa yang harus saya lakukan pada pembelajaran besok itu, saya mempersiapkan apa, anak-anak harus saya bentuk seperti apa, itu jadi lebih siap Pak Hafid. Alhamdulillah Pak Hafid ini. Jadi lebih, ini saya harus begini, harus kalau enggak ya sudah paling ngajar seperti itu Pak Hafid. Jadi itu ya yang kita dapatkan, berarti lebih siap. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu lakukan lancar. Amin. Dan anak-anak bisa maksimal. Ya, terima kasih Bu Siwi. Pak Hafid, sama-sama Pak Hafid. Siap Pak Hafid, saya tunggu Pak Hafid. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hafid, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran kimia. Pejamkan mata, ambil nafas 3 kali. Ojo mendeh-mendeh. Jangan pikirkan apapun. Ambil nafas lagi selama 3 kali. Hirup dari hidung, keluarkan melalui mulut. Oke? Ya, kalau sudah buka mata kalian. Gimana perasaan kalian? Yang masih ngantuk, biasanya tangannya kenapa nih? Nah, silahkan tangannya diginikan. Ambil di ini ditempelkan di muka sampai ini hangat. Tempelkan di muka, kalian akan merasa tidak ngantuk. Saya ngantuk lagi, silahkan keluar untuk ambil. Oke. Silakan Mas, makan kebacutan, nyalakan kompor. Makan. Kita akan belajar tentang ikatan kimia, terutama ikatan ionik ya. Ini adalah di fase F kelas 11. Ini untuk kita. Kemarin di sini sudah menjelaskan tentang kestabilan unsur. Semua unsur pengen seperti golongan berapa? 8. Golongan 8 itu adalah oksigen. Golongan 8 bagaimana unsur-unsur lain seperti gas mulia di golongan 8, apa yang dilakukan? Elektron, ada yang menangkap rangka yang ketiga digunakan bersama untuk membentuk ikatan. Kalian belajar tentang kestabilan unsur, itulah modal utama kalian akan belajar tentang ikatan kimia. Apa tujuan kita belajar ikatan kimia? Ini tujuan belajarnya. Kenapa nomor 4? Nah, 1, kalian bisa mendefinisikan apa itu ikatan ion. Kemudian menjelaskan terbentuknya ikatan ion, tujuan belajar kita ini. Kemudian kalian bisa menuliskan rumus senyawa ion. Kemudian lanjut untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa memberikan nama senyawa ion. Oke. Nih dalam belajar kalian harus semangat, bertanggung jawab, disiplin, jujur. Yang penting jujur. Apapun dimanapun kalian harus tetap jujur. Jadi apapun nilainya piro pun kamu mendapatkannya harus jujur, biar itu nanti berkah ya. Ketika kalian bisa menguasai kestabilan unsur, bisa mencari kestabilan unsur, kalian akan bisa memahami materi yang akan kita pelajari ini, yaitu ikatan kimia. Kenapa harus ikatan kimia? Kalian harus bersyukur. Ada air? Ada. Yang kena kencing? Ada. Di situ ada ikatan kimia. Kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan ikatan kimia, air itu dibentuk dari unsur apa aja? Berarti unsurnya apa? Hidrogen dan oksigen. Mengapa seperti itu? Dari hidrogen, kalian hidrogen tahu dia dalam bentuk gas kan? Begitu juga oksigen. Kenapa setelah bergabung sifatnya berbeda? Itu karena ada ikatan ini. Bukan ikatan ionik, itu ada ikatan kimia ya. Ikatan kimianya, kalau kalian mau ikatannya nih, kalian ke seperti ini. Nah, kalian perhatikan ini adalah garam. Garam yang kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari itu rumusnya adalah NaCl. Ya. Na itu sifatnya kalau dia Na saja, kalau dia ketemu dengan air dia akan meledak.
ke CL juga seperti itu. Tapi kalau sudah bergabung, dia akan membentuk garam yang kalian kenal dengan sifatnya itu. Air juga gitu, kalau tidak ada ikatan gini ya air itu akan menguap. Tapi punya langsung seret dan menguap seperti itu. Makanya kita harus bersyukur Allah menciptakan apapun kita harus mensyukuri. Oke, ya kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Sebelum ini saya akan membentuk kelompok sesuai yang sudah saya bagian kemarin ya, sesuai gaya belajar kalian. Silakan bentuk kelompoknya ya. Kalian nanti praktek untuk membentuk pakai dua ini nggak apa-apa. Ada 3 ada. Ini yang kelompok kinesis. Ambil satunya. Jangan kelompok gitu. Oke. NA nomor berapa ya? NA nomor 11. Kalau dikonfigurasikan bagaimana? 2, 8, 1. Supaya stabil dia menangkap atau melepas elektron. Melepas. Kalau melepas sehingga dia akan menjadi NA. Oke, CL nomor berapa? CL 17. Oke, kalau dia konfigurasi 2. Bagaimana Jam? Sehingga kalau dia membentuk senyawa tadi, perhatikan ya, NaCl kalau dia saling menarik, yang bentuk kestabilan dia akan membentuk rumus bagaimana ini? NaCl. Oke, dari sini ini adalah suatu ikatan ion. Nanti kalian pelajari yang sudah bersih, yang satunya membaca, yang satunya sudah bersih mikirin ya, tujuannya di masing-masing di grup kita ya. Boleh buka HP tapi jangan untuk WhatsApp. Yang lainnya dari lembaran yang bersih berikan, yang lainnya dari kertas yang kinestetis ya, dari kertas yang bersih berikan. Silahkan lihat LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Ini soal yang ada di LKPD. Silahkan baca apa itu ikatan ion. Itu ya yang ada di situ, silakan dipraktekkan. Kalian konfigurasi dulu balik. Bagian aksi bagian. Berarti kalau ya natrium dengan sulfur berarti membentuk, kalau apa itu natrium sama sulfur, natriumnya 2 sama kalau pakai sulfurnya rumus bagaimana? Warna-warna aja di situ. Jadinya apa? Na2S. Oke, berarti tinggal lanjutkan lagi ya. Nomor 2, cari nomor 2. Yang nomor 2 itu apa? Nah, 2 itu Magnesium dengan kamu mau konfigurasi dulu kelompokan. Dapat rata-rata. Nomor berapa MG? Nomor berapa? Magnesium golongan kelompok serpen radial 12. Ya silahkan lanjut. Ya konfigurasi nih 2. Konfigurasinya ini MG 12. untuk itu kemudian 8 berarti membentuk melepas. nah, si Jos lanjutkan dengan kelompoknya.
itu aluminium positif. Oh ya, Cari yang oksigennya Nah, ini. terus ini 2. Taruh di sini. Belum pembentukan. Terus kok 1. Bolehkah seperti ini? Oh, ayo dipikirkan. Bolehkah? Tidak boleh. Coba dipikirkan. Ini 3. Amu apa? Oksigen berapa lo tadi? Oksigennya 3. 2 lagi berapa? 3. 3 masa boleh dipakai? Ini mau buang ya? Seno aluminium berapa plus? 3. Nah 3 kok 2 ini? 2. 3 plus ya tinggal ini. Siska kemarin nggak ikut, kamu kan ikut di sini. Tinggi pada ikut. Mari gue. Ini. 9. Boleh nggak campur ini? Ya ini boleh ini. Terus belum, terus. Ini sudah. Boleh nggak? Nggak ini. Boleh? Nggak boleh loh, nggak boleh. Iya kamu Sarah. Nggak boleh ini loh, kok campur ini loh. Loh. Benar. Nah, jadi itu berarti rumusnya bagaimana ya sih? Rumusnya bagaimana? Berapa? Bagaimana rumusnya? AL-nya ada 2. AL ada 2 berarti. Berarti Rumusnya ada 3. berarti rumusnya AL 2 atau 3. Diskusinya sudah. Oke, kelompok mana yang pengen maju duluan? Boleh 1 nomor, boleh 2 nomor untuk menjelaskan dengan konfigurasi atau dengan yang dijelaskan tadi menggunakan kertas sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Oke, mau kelompoknya Zara, Mbak Siska? Oke, maju ke depan. Maju ke apa-apa ya, silakan. Perhatikan kelompoknya Siska mau mengerjakan nomor 4. Lanjut untuk presentasi nomor 4. Silakan Siska. Dengarkan ya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang aluminium dan oksigen. Jadi aluminium itu Al dengan nomor 13 menjadi 2, 8 dan 3. Ini membuat Permisi. dengarkan ya. Ya nanti dijelaskan sekarang. Oke, jelaskan dengan kertas. Ya, monggo. Jadi aluminium itu nomornya 13 juga diberikan menjadi 2, 8 dan 3. Nah ini kita pakai dengan cara membuat 3 jadi Al3+. Terus oksigen dengan nomor 8 konfigurasikan jadi 2, 6 dan kita pakai mendatangkan 2 dia jadi 8 atau seimbang jadi 2 min. Konfigurasikan menjadi Kertasnya dulu. Kertasnya dulu. oh gitu. 3 sampai membentuk berapa? Belum membentuk suatu keseimbangan ikatan. Biar seimbang, tambah lagi biar kertasnya menjadi sebuah ikatan yang seimbang jadi keseimbangan. Jadi gini ya teman-teman bentuknya. Jadi kita menggunakan berapa? Itu 2 sama O itu 3 menjadi Al2O3. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok ini atau mungkin benar atau salah? Ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau disampaikan? Oke, beri aplaus untuk kelompok ini. Oke ya, kita lanjut kelompok
hasil presentasi teman-teman kalian. Jadi dari tujuan pembelajarannya juga apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ada yang bisa menjawab? Ikatan yang terjadi antara golongan logam dan non-logam. Oke, ada lagi? Ikatan? Atau ikatan yang terjadi antara golongan anion dan kation. Oke, boleh tepuk tangan untuk ada yang lain? Oke, benar yang dikatakan Staf bahwa ikatan ion itu terjadi antara apa ya? Kation dengan anion. Antara unsur elektronegatif dengan elektropositif. Oke, sekarang proses terjadinya ikatan ion tadi kalian juga sudah mempelajarinya, ya kan? Paham? Membentuk rumus juga sudah bisa? Oke. Dari rumus yang tadi dijelaskan oleh temanmu, tadi yang lain bahwa AM kalau dia sudah membentuk anion, kation, kemudian B membentuk anion, bagaimana rumus yang terjadi kalau dituliskan dengan rumus A, N, B, N. Jadi inilah tadi tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian mengetahui apa itu ikatan ion, bagaimana menjelaskan terjadinya ikatan ion, kemudian kalian bisa menuliskan rumus dari ikatan ion. Oke, ya. Bagaimana perasaan kalian? Paham nggak apa yang Bu Ciwi tadi? Pembelajaran ini paham nggak? Ada yang belum paham? Ada. Depan? Sudah? Sudah paham? Sudah ditanyakan? Belum ada. Oke, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang ikatan ion, Bu Ciwi sudah kirim di WA group. Nanti dicoba kita bahas. Kemudian kalian belajar, Bu Ciwi juga sudah memberikan kemarin tentang nama-nama kation sama nama-nama anion. Untuk mempelajari apa aja pelajaran berikutnya, pertemuan kita berikutnya, tata nama senyawa ion. Oke, kalian sudah senang, kalian sudah paham, kerjakan untuk memantapkan pengetahuan kalian. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, nanti ibu mejanya dikembalikan seperti semula. Setelah saya siapa? Iya. Oke, waktunya juga sudah selesai. Bu Ciwi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Subeki selaku PP kami yang sudah membersamai kami dalam pelaksanaan observasi pembelajaran untuk CGP angkatan 10 saya. Kemudian saya juga berterima kasih pada Ibu Ciwi selaku yang saya observasi kemarin. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini mohon maaf Pak Imam, saya untuk pasca observasi sama Bu Ciwi. Nggih. Ngapunten Ibu Ciwi, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi kepada panjenengan nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan dengan lancar, dengan pembelajaran kelas sudah bagus. Ini hari ini kita lakukan percakapan pasca observasi nggih. Di mana tujuannya untuk percakapan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan agar pembelajaran panjenengan nanti supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Yes. Dari beberapa pertanyaan, yang pertama tentang pembelajaran panjenengan nanti, yang kemarin itu bagaimana perasaan Ibu Ciwi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah senang Pak Hafid, karena sebelumnya kita juga melaksanakan pra observasi gitu Pak Hafid. Jadi saya lebih siap kemarin, jadi perasaan saya kayak udah percaya diri aja, senang bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan gitu Pak Hafid. Sudah senang ya sesuai dengan konsep yang direncanakan ya. Lebih percaya diri Pak Hafid. Lebih percaya diri, alhamdulillah. Terus yang kedua nih, bagaimana perasaannya Bu Ciwi saat
melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana di dalamnya ada supervisor, ada saya. Iya Pak Hafid, ini sebenarnya hal yang tidak bisa dipungkiri lagi Pak Hafid ya, meskipun bolak-balik ya kadang disupervisi sama kepala sekolah, tapi perasaan dredeg itu tetap ada Pak Hafid. Jadi kemarin agak biasanya lebih lebih lepas gitu ya, lebih lepas. Tapi ada Pak Hafid kok kayak ini gimana gitu, salah atau gimana, tapi ya kemarin saya agak menutupi sedikit lah, meskipun aslinya ya agak dredeg sedikit Pak Hafid gitu. Berarti dredegnya bukan karena saya, mungkin karena kamera mungkin. Kemungkinan. Pak Hafid. Itu yang ketiga ini pertanyaannya. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu capai dalam kompetensi pembelajaran yang kemarin Ibu terapkan itu? Jadi Pak Hafid, kemarin sesuai perencanaan pas waktu praobservasi saya juga sudah mengatakan bahwa pada waktu pembelajaran nanti saya akan menggunakan diferensiasi proses, di mana di situ saya akan membagi kelompok menjadi pembagian kelompok itu sesuai dengan gaya belajar yang kemarin. Kemarin sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya sudah ke anak-anak. Gaya belajar apa yang sesuai dengan mereka. Itu ternyata kemarin ada 2 kelompok Pak Hafid. Maksudnya 2 kelompok besar yang saya bagi menjadi sekitar 6 kelompok kalau nggak salah kemarin. Itu adalah audiovisual sama satunya kinestetik ya. Yang kemudian saya memberikan materi itu yang untuk audiovisual itu ya dengan video, kemudian dengan gambar, kemudian dengan buku teks, kemudian kemarin saya membuatkan rangkuman dan tentunya saya memberikan LKPD kepada mereka. Terus kemudian untuk yang kinestetis kan mereka harus bergerak, harus kalau abstrak, pelajaran abstrak yang kemarin pelajaran saya itu adalah senyawa ion Pak Hafid, kebetulan itu kan abstrak bagi mereka. Jadi saya membuat semacam alat peraga Pak Hafid kepada anak-anak yang gaya belajarnya kinestetis gitu Pak Hafid kemarin. Ya seperti biasa mereka berdiskusi, kemudian saya bimbing, kemudian presentasi sampai seperti itu Pak Hafid. Kemarin itu untuk gaya belajarnya sudah diteskan lebih awal gitu ya? Iya, itu sebelumnya sudah, karena saya waktu awal sekolah kita kan kebetulan bekerja sama dengan BK, itu juga ya kemarin seperti itu. Dan dari pemahaman awal saya juga sebetulnya kelas 10 saya juga tidak ngajar ke mereka. Saya tahunya pemahaman mereka sampai di mana itu saya mengadakan asesmen awal itu Pak Hafid. Jadi juga seperti itu. Saya kelompokkan beberapa kelompok itu. Bagus Miss Wi. Ini pertanyaan berikutnya ini. Proses pembelajaran untuk diskusi apakah yang sudah dilaksanakan dengan baik? Proses kalau sesuai kalau kenyataan kemarin saya sudah sesuai tujuan belajar Pak Hafid ya. Diskusi kelompok juga sudah, cuma saya merasa pada tujuan yang terakhir yaitu mereka bisa merumuskan rumus senyawa ion itu sebenarnya mereka juga sudah terlalui dan saya merasa bahwa mereka sudah paham, cuma waktu itu loh karena kita juga dibatasi waktu nggak bisa, itu kayaknya masih kurang gitu Pak Hafid. Menurut saya perencanaan saya ini sudah selesai, ini juga sudah bisa, saya di perencanaan juga sudah asesmen untuk mengukur pemahaman mereka sampai mana. Tapi yang kemarin Pak Hafid lihat kan kemarin saya hanya asesmennya dikerjakan di rumah gitu aja tuh Pak Hafid. Nah, kemarin kayaknya waktu itu Pak Hafid yang masih jadi masalah waktu kurang. Iya Pak Hafid, itu kemarin seperti itu. Tidak perencanaan saya sih sesuai, tapi kok kayaknya kurang gitu Pak Hafid. Itu untuk masalahnya Bu ya. Sekarang untuk yang keberhasilannya, kira-kira di area pengembangan yang mana Ibu telah berhasil melakukannya? Keaktifan mereka Pak Hafid lebih aktif karena saya kan kebetulan juga ngajar di kelas 11 dulu. Abstrak juga pembelajaran ini menurut saya adalah abstrak. Itu saya hanya menggunakan tidak menggunakan alat peraga. Untuk anak-anak yang memang kinestetik itu tidak menggunakan alat peraga. Mereka ya kita tahu Pak Hafid, anak-anak tidak semuanya aktif. Saya lihat kemarin juga Pak Hafid juga tahu anak-anak juga ada yang meskipun kinestetik juga ada yang diam. Pak Hafid juga terus ada anak yang mungkin dari awal pemahamannya juga kurang Pak Hafid. Jadi untuk melangkah ke berikutnya itu masih agak bingung kemarin. Tapi
dari presentasi kemarin anak-anak sudah paham presentasi kemarin. Cuma untuk satu persatunya itu saya belum melakukan karena belum melakukan asesmen. Jadi saya hanya menarik kesimpulan bahwa mereka sebagian besar sudah aktif, ya? Sudah paham, sudah aktif seperti itu, Pak Afid. Jadi yang saya lihat kemarin memang anak-anak sudah aktif dalam kelompok. Presentasi juga kemarin juga. Namun sudah. mungkin ada salah satu yang kurang dalam kelompok itu kan wajar biasanya heterogen karena kelompoknya heterogen. Ya. Betul Pak Afid, betul. Ini pertanyaan berikutnya ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin apakah ada hambatan, Bu Siwi? Hambatannya apa ya Pak Hafid? Saya kira yang saya hanya terkendala waktu, tapi sebenarnya proses pembelajaran seperti perencanaan itu sudah terlalui semua. Cuma hambatannya waktunya kalau menurut saya masih kurang untuk pemantapan lebih lagi Pak Hafid. Waktu itu ya? Iya waktu. Mungkin nanti yang lebih fokus saya kemarin kan saya juga berkeliling ke kelompok-kelompok yang aktif bertanya atau pada tiap kelompok itu hanya anak-anak itu kemarin yang tidak aktif saya usahakan untuk aktif kok. Ya anaknya seperti itu memang kan ada anak kelas 11 2 yang agak-agak yang kemarin juga kayak inklusi atau gimana gitu Pak Afid. Iya. Jadi hambatannya adalah waktu nggih. Gini Bu Siwi. Misalkan waktu itu bisa nggak dikelola dengan baik supaya nanti tidak terjadi waktu yang berlebih, misalkan kekurangan waktu gitu, bisa nggak? Bener Pak Hafid, itu yang menjadi nanti saya harus bisa mengatur waktu untuk kedepannya untuk pembelajaran lebih lanjut. Area pengembangan saya selain aktif mengaktifkan mereka, saya juga bisa memanage waktu. Itu nanti yang akan saya lakukan Pak Hafid, supaya pas dengan apa yang di realnya juga terjadi seperti itu. Untuk mengatur atau mengelola waktu itu bagaimana Bu? Misalkan penyelesaiannya? Ya saya misalkan kemarin kan karena diskusi, saking enaknya diskusi, mungkin saya terlalu anak-anak ada yang mungkin pemahamannya masih kurang, jadi saya terlalu fokus di situ. Saya kan memberikan gelembung di situ. Itu mungkin saya harus lebih memanage waktu dari saya sendiri. Iya. Oke Ibu. Karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi tadi terkait hambatan, yaitu waktu dengan mengelola sebaik mungkin. Kapan kira-kira Ibu bisa memulai action untuk memperbaiki hambatan waktu itu lagi? Ya, ini kan kebetulan kemarin kita melaksanakan kan Jumat yang kemarin, Jumat kemarin itu Pak Afid. Insya Allah saya kan ke kelas itu lagi hari besok berarti Pak Hafid. Besok sesuai perencanaan saya akan melaksanakan untuk bisa memanage waktu Pak Hafid. Oke, saya doakan nanti pertemuan minggu depan dengan kelas yang lain lagi, kelas lain pun semoga waktu yang menjadi hambatan Ibu itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan manajemen waktu yang baik Bu Siwi. Pak Hafid. Saya kira overload sudah bagus, anak-anak sudah aktif. Mungkin hanya hambatan waktu saja, mungkin bisa di manajemen dengan baik lagi. Siap Pak Hafid. Saya akhiri pertanyaan terakhir. Harapan saya semoga anak-anak yang diajar Ibu bisa maksimal untuk menerima kompetensi yang Ibu berikan. Amin. Dan doa saya selalu semoga berkah ya Pak Hafid. Amin. Berkah nomor 1. Ya itu selalu Pak Hafid. Terima kasih Bu Siwi atas waktunya. Barangkali ada yang mau disampaikan Bu Siwi? Sementara tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Imam. Terima kasih Pak Hafid.